wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem DPR di rumah sakit dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah basis data. Slide selanjutnya. Di sini anggota kelompok kami ada yang pertama Mas Muhammad Lutfi Awani, yang kedua ada saya sendiri Naya Mariana, yang ketiga ada Pak Mosofi, dan yang terakhir ada Pak Edi Santoso. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman saya Pak Edi Santoso, monggo. Ya, terima kasih. Dari kelompok kami ada beberapa entitas yang ada di rumah sakit. Jadi antaranya pasien, resep, obat, dokter, perawat, pembayaran, dan ruangan. Kemudian untuk atribut-atribut yang terdapat di dalamnya, ya dari pasien, ya ada beberapa atribut, diantaranya ID pasien, nama pasien, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Selanjutnya untuk resep, atribut yang ada yaitu antara ID resep, ID pasien, ID dokter, tanggal resep. Kemudian obat, terdapat atribut antara lain ID obat, nama obat, dosis obat, dan stok. Selanjutnya dokter meliputi beberapa atribut yaitu ID dokter, nama dokter, nomor telepon, jadwal praktek, dan poli. Sedangkan untuk perawat, atributnya terdiri dari ID perawat, nama perawat, ruangan, dan shift. Selanjutnya untuk atribut pembayaran terdiri dari ID pembayaran, ID pasien, metode bayar, total bayar, dan tanggal bayar. Sedangkan untuk ruangan itu ada beberapa atribut, diantaranya ID ruangan, nama ruangan, jenis ruangan, dan kapasitas. Dari situ terjadi relasi antar entitas, di antara lain pasien berobat ke dokter, pasien mendapatkan resep, pasien dirawat di ruangan, pasien melakukan pembayaran, perawat bertugas di ruangan, resep berisi obat, dokter menulis resep. Selanjutnya dari data-data yang ada, maka timbullah kardinalitas, di antara lain pasien dengan dokter, jadi many to many. Di satu pasien bisa berobat lebih dari sekali, atau setiap dokter punya banyak pasien, dan banyak pasien juga banyak dokter. Juga pasien dengan resep, one to many. Satu pasien bisa punya banyak resep, tapi satu resep banyak dimiliki oleh satu pasien. Jadi satu pasien dapat banyak resep. Terus selanjutnya pasien dengan ruangan, itu one to many. Pasien bisa dirawat di beberapa ruangan dengan satu perawat inap. Di satu pasien terdiri dapat berobat, dapat banyak ruangan. Terus selanjutnya pasien hubungannya dengan pembayaran, artinya one to many. Keterangan satu pasien
pasien bisa melakukan banyak pembayaran, tapi satu pembayaran cuma milik satu pasien. Jadi pasien dengan banyak pembayaran. Selanjutnya perawat dengan ruangan atau many to many. Di satu perawat jaga banyak, satu perawat jaga banyak ruangan. Satu ruangan bisa dijaga banyak perawat. Jadi banyak perawat dan banyak ruangan, dapatkan banyak ruangan. Selanjutnya resep dengan obat, artinya many to many. Di satu resep bisa punya banyak obat, dan satu obat bisa muncul di banyak resep. Di banyak resep berbeda dengan banyak obat. Selanjutnya resep dengan dokter, artinya one to many. Jadi dokter bisa buat banyak resep, tapi satu resep cuma bisa dibuat oleh satu dokter. Ya, satu dokter dengan banyak resep. Ya, dari saya Pak Bin. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Mas Muhammad Lutfi Al-Wahid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan setelah mendapatkan data-data mulai dari entitas, terus atribut dari berbagai entitas, dan setelah mencari kardinalitasnya dan mencari hubungan antar entitasnya, dapat dibuatlah entity relations diagram seperti pada gambar ini. Dimulai dari entitas pasien yang memiliki 6 buah atribut dan mempunyai relasi dengan dokter, yaitu pasien berobat ke dokter dengan kardinalitas many to many. Selanjutnya dari dokter memiliki relasi ke resep yang memiliki atribut keempat atribut ini, memiliki kardinalitas one to many. Dan selanjutnya dari pasien memiliki relasi dengan resep, mempunyai kardinalitas one to many. Selanjutnya dari resep kita memiliki relasi dengan obat dan mempunyai kardinalitas juga many to many. Setelah dapat baik, selanjutnya dari entitas pasien yang berrelasi dengan pembayaran menghasilkan kardinalitas one to many, dan pasien dengan entitas ruangan memiliki relasi dirawat dan memiliki kardinalitas juga one to many. Sedangkan ruangan dengan perawat memiliki kardinalitas many to many. Selanjutnya dari diagram ini, dari entitas dan berbagai atribut yang dimiliki oleh entitas ini, dapat disimpulkan atau dapat dibuat tabel seperti pada gambar ini. Transformasi ke bentuk tabel menjadi seperti ini. Tabel pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, dan tanggal lahir.
Seperti yang bisa kita lihat, ID pasien memiliki ID yang unik atau bisa kita sebut origin key. Contoh P001 dan P002. Selanjutnya nama pasien Akmi dan Sinta, dan juga memiliki nomor telepon, memiliki jenis kelamin laki-laki perempuan, sampai dengan tanggal lahir. Selanjutnya tabel dokter memiliki atribut seperti ID dokter, nama dokter, nomor telepon, jadwal praktik, dan poli. Selanjutnya dari tabel perawat juga memiliki atribut atau kolom tabel ID perawat, nama perawat, ruangan, dan shift. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bapak Sofi'i. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya masih pembahasan dari transformasi ke tabel. Di sini ada tabel obat yang mempunyai atribut meliputi ID obat, nama obat, dosis obat, dan stok. Dan di ID obat ada kode O11 dan O112. Selanjutnya di sini ada tabel resep, juga mempunyai atribut ID resep, ID pasien, ID dokter, dan tanggal resep. Di sini juga ada kode RC01, RC02, sampai tanggal resep juga ada data 19 Juni 2025 dan 21 Juni 2025. Next. Nah, melanjutkan lagi transformasi ke tabel. Ada tabel ruangan, meliputi atributnya ID ruangan, nama ruangan, jenis ruangan, kapasitas. Dan selanjutnya ada tabel pembayaran. Di sini ada ID pembayaran, ID pasien, metode bayar, total bayar, tanggal bayar. Dan di ID pembayaran juga terdapat data PP001, PP002 sampai dengan tanggal bayar, yaitu tanggal 19 Juni 2025 dan 21 Juni 2025. Dan selanjutnya ada dibacakan rekan saya Mbak Bina, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh operasi aljabar relasional. Yang pertama saya akan memberikan contoh aljabar relasional selection. Di sini ada permintaan di mana menampilkan daftar ruangan yang kapasitasnya 4 pasien dari tabel ruangan. Seperti yang bisa kita lihat tadi di tabel sebelumnya, kita cari di tabel ruangan ini. Kita buat aljabar relasionalnya dulu. Di sini ada simbol selection. Karena yang kita di sini kapasitasnya, jadi kita tuliskan di kapasitas yang mana ngambil di tabel ruangan tadi sama dengan di sini kita beri tanda petik ya. Karena di sini mencari yang kapasitasnya 4 pasien, jadi di sini kita tuliskan 4 pasien.
ruangan untuk mencari yang kapasitasnya 4 pasien, kita tulis di sini angkanya ruangan. Dan hasilnya dari algebra relational selection tersebut, tabelnya seperti ini. Yang keluar dari ID ruangan ada R002 kodenya dengan nama ruangan Bougainville, jenis ruangannya kelas 1, kapasitasnya ada 4 pasien, dan di ID ruangan R003 dengan nama ruangan Cempaka, jenis ruangannya kelas 2 dan kapasitas 4 pasien. Selanjutnya saya akan memberi satu contoh lagi algebra relasional. Di sini kita pakai yang union. Di mana di sini saya meminta untuk menampilkan ID pasien pada tabel resep dan ID pasien pada tabel pembayaran. Kita lihat tabelnya dulu. Di sini tabel resepnya ya. Dan tabel pembayarannya ada di, bisa diperhatikan dulu ya. Untuk algebra relasionalnya di sini bisa kita tuliskan kode P, lalu ID pasien, pangkatnya resep karena kita ambil dari tabel resep, lalu kita kasih simbol union, selanjutnya kode P lagi, lalu ID pasien, dan pangkatnya di sini ambil dari tabel pembayaran. Lalu hasilnya akan seperti ini. Di mana yang terlihat di sini ada ID pasien dengan kode unik ya, P001 dan P002. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, kalimat, ucapan, mohon dimaafkan karena manusia banyak salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.